Hei Rek, gara-gara aku bikin konten ini Rek, beberapa hal langsung boom datang di kehidupanku Rek. Subscriber melonjak, rekor video dengan viewers terbanyak di channelku, rekor sih itu. YouTuber spek Nabi. Wah ini, saatnya ini yang dinamakan penyakit ngat. Bahkan di komen langsung sama Bang Kafein. Wah gila. Nih komennya nih, pernah sekolah kak? Bisa baca ini kan? Habis itu ya Rek, aku gak sadar kalau itu Bang Kafein asli tuh loh Rek. Goblok gila ya, goblok gila. Di komen sama inspirator langsung malah aku fokusnya ke add friends main Dota. Itu lorbet. Tapi jujur aku sendiri gak nyangka loh Rek video itu bisa rame. Dan aku juga gak nyangka kalau ternyata ada 2000 lebih orang yang ngedukung supaya aku tetap gak bisa tidur buat merenung gitu. Tapi makasih banyak sih Rek. Mungkin berkat kalian juga sih Bang Kafein jadi ikut nonton videoku juga gitu. Kalau di konten yang dulu aku bikin klarifikasi. Nah yang sekarang aku mau ngejelasin nih apa yang terjadi selanjutnya setelah video ini banyak yang nonton ya. Dan juga selain itu ya Rek, banyak juga komen-komenan di antara kalian Rek, yang mulai dari dituduh plagiat, gak kreatif, kontenmu sampah. Waduh kalau ini kutandain kau ya. Ada yang manggilin channel Kafein. Jujur ini videoku pertama kali yang rame lagi setelah sekian lama ya Rek. Dan yang pertama adalah aku seneng banget banyak dari kalian yang jadi korban rambut nempel di layar kontenku. Makasih, repot-repot aja kalian. Lagian kalian juga sih, kan udah aku jelasin dalam video Rek. Aku tuh dikenal dan dicap nyebelin sama teman-temanku di real life. Udah aku jelasin panjang lebar, masih aja kalian jadi korban juga. Tuh kan kena lagi. Kok lama-lama ketagihan juga aku godain kalian semua Rek. Gak bisa bayangin cuy tertekannya batin teman-temanku kalau ngumpul sama aku Rek. Gila. Aduh, dosa gak ya? Ada yang nyuruh aku collab pula. Wah serius kalian? Levelku belum sampai situ Rek. Ada gila-gilanya kalian nyuruh aku collab sama Kafein. Yang ada si Kafein lah yang downgrade wah collab sama aku. Gak Rek, jelas aku belum setingkat itu. Belum pantas cuy rasanya bersanding sama yang sebesar itu. Malahan aslinya kalau kalian tahu, aku nih pengennya bersanding sama ini dia nih. Wah cantik bet. Apa yang? Masih rekaman aku. Apa itu? Kok cantik-cantik gitu? Foto kamu lah, siapa lagi emangnya? Bisa dimasukin video ya, anak-anak aja. Iya, tenang. Aduh, mampus aku Rek. Oke, aku diajakin main Dota. Asli Rek, aku tuh udah lama banget gak main Dota. Gak tahu udah secacat apa mekaniku sekarang. Sejak aku nikah, udah banyak absen sih main game. Tapi kalau kalian pengen add aja nih. Nickname-nya masih sama bawa ayam. Terakhir dulu aku main Dota, ranknya Arkon kalau gak salah. Dan dari kalian ada yang bilang kontenmu sampah. Wah, mungkin iya sih. Tapi tenang Rek, aku bukan orang yang bakalan ngerasa terpuruk kalau ada yang ngomong kayak gitu sih. Karena aku tuh sering banget mikir kalau gampang terpuruk tuh bakalan susah maju gitu. Justru aku tuh sering jadiin kalimat-kalimat kayak gitu sebagai detektor kesalahanku gitu Rek. Ya meskipun awalnya jadi merenung juga sih, tapi ujungnya aku tetap mikir, wah berarti ada yang gak bener nih dari aku. Dan hasilnya mungkin kedepannya bakalan berlaku kebalikannya gitu. Justru aku berterima kasih banget loh ya. Ternyata konten sampah kayak gini juga pada akhirnya kalian tonton dan banyak yang support pula. Dan kalau dikatain plagiat, kurasa enggak juga sih Rek. Kalau dari sudut pandang ide cara kontennya mungkin sih iya sih. Tapi dari segi pembahasan kata-kata ciri khasnya kan kurasa masih ada yang beda tuh. Kalau plagiat tuh bukannya kontennya orang diambil terus kata-katanya plek ketiplek sama, thumbnailnya juga plek ketiplek sama, terus diupload diakuin sebagai karya sendiri gitu. Nah itu tuh yang namanya apa ya? Ultra dungu kalau nggak salah. Ultimate kebodohan. Sekelas Om Deddy aja Rek, aku pernah dengerin dia cerita ya. Dulu juga terinspirasi dari orang lain kok. Bikin podcast itu seperti apa, mic-nya pakai mic merek apa dan lain-lain. Terus dia nyobain bikin podcast sendiri yang sesuai sama ciri khasnya sendiri gitu. Tapi videonya aku lupa yang mana. Sorry, aku nyari gak nemu cuy. Nah, apakah Om Deddy plagiat? Kan nggak juga. Mungkin idenya iya, tapi eksekusinya kan dia beda. Jadi kayak yang aku bilang di video klarifikasiku ya Rek, aku tuh sering gak bisa tidur terus mikirin sesuatu gitu. Nah, daripada kebuang percuma, mending isi otakku tuh ku keluarin dalam bentuk tulisan. Meskipun aku sendiri gak tahu kenapa tulisanku bisa seindah ini dipandang sih Rek. Nah dari hasil nulis tadi kurangkum lah jadi satu video. Dan jadilah wala konten sampah hasil dari remas-remas mouse komputer ini Rek. Jadi semua konten-kontenku yang kalian tonton itu Rek, itu semua aslinya hasil pikiran otakku yang jadi tulisan Rek. Jujur seneng sih ada yang ngebela gini Wak. Jadi kayak ada yang ngertiin gitu. Dan untuk akhiran videoku ini Rek, aku cuma mau pesan. Waktu itu terus berjalan. Dia gak akan berhenti buat nemanin orang yang lagi nangis. Jadi teruslah makan. Kalau bisa makanan yang pedas sih saranku. Biar kalian tahu ada yang lebih pedas ketimbang kepedasan kata-kata orang.
Walaupun esok hari paginya mendung, maka tariklah selimut dan lanjutlah tidur, supaya istrimu marah-marah. Dan aku pernah mengambil pesan dari kata-kata di sebuah film, lalu ku ingat itu sampai sekarang. Barangkali mungkin bisa dijadikan pedoman buat kalian, rek. Kata-kata apa itu? Yaitu tetaplah berada di jalan setan. Jangan berada di